Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fistimali alatis siwaki. Utawi iki ku fasal suci fistimali alatis siwaki ing dalem nerangno alatis siwak. Atau ini fasal menerangkan menggunakan alat siwak. Siwak sendiri itu punya arti menurut bahasa adalah menggosok. Pokoknya menggosok. Dan menurut syariat adalah menggosok dengan kayu dan atau sebagainya. Menggosok gigi dengan kayu dan sekitarnya gigi untuk menghilangkan bau-baunya yang ada di mulut disertai dengan niat. Kita kan tahu ya, kalau siwakan itu dulunya sudah ada, yaitu pada zaman Nabi Ibrahim. Ada hadis menyebutkan hadza siwaki wa siwakul anbiya'i min qabli. Ini siwak saya Rasulullah, wa siwakul anbiya'i min qabli, dan siwak para nabi sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya al-anbiya di sini maknanya pada zamannya Nabi Ibrahim. Wa huwa hale utawi siwak min sunanil wudu'i iku setengah saking piro-piro sunai wudu. Siwak itu sebagian daripada sunahnya wudu. Sunah wudu ya dilakukan sebelumnya wudu. Tapi namanya siwak itu disunahkan selain juga wudu untuk yang lain juga. Wayu telaku lan den mutlakno asiwaku opo siwakan aidon kelawan maneh. Alama ing atase opo wae yustaku kang digawe siwakan opo bi iklan ma bayane ma min arokin sangka kayu arok wa nahwihi lan sepadane kayu arok. Secara mutlak siwak itu adalah alat penggosok gigi. Yang mana sesuatu yang bisa digunakan untuk menggosok gigi yaitu adalah menggunakan kayu arok dan sebagainya. Kayu arok itu yang sering kita pakai itu namanya kayu arok. Selain kayu arok bisa, yaitu tapi lebih istimewanya atau lebih afdolnya itu dengan kayu arok. Kalau nggak ada kayu arok, pakai papah kurma atau bahasa Jawanya itu papah atau ranting apa ya bahasanya. Kemudian kalau nggak ada pakai papah kurma, kemudian kayu zaitun. Kalau nggak ada kayu zaitun ya kayu yang mempunyai bau yang sedap. Itu kalau nggak ada ya terpaksa tidak apa-apa menggunakan kain yang agak kasar. Itu digunakan untuk bersiwak. Yang dikehendaki untuk siwakan itu kan untuk menghilangkan warna-warna kekuningan gigi dan bau-bau yang ada di mulut itu. Wasiwaku utawi siwakan mustahabun iku den sunano fi kulli halin ing dalam sekabiane keadaan. Wala yukrahu lan ora dimekruhna apa siwakan tanzihan ing makruh tanzih. Ila ba'da zawali kejaba ing dalam sawise linsire srengenge liso imi keduwe wong kang poso. Siwakan itu disunahkan pada setiap keadaan dan tidak dimakruhkan tanzih kecuali setelah tergelincirnya matahari bagi orang yang puasa. Siwak disunahkan pada setiap keadaan itu dan tidak dimakruhkan secara tanzih. Yang dimaksud makruh tanzih adalah perbuatan yang terlarang, tapi tidak dosa yang menyalahi adab. Seperti sebetulnya kita memakai sendal harus didahului dengan kaki kanan terlebih dahulu. Pakai baju harus dengan tangan kanan terlebih dahulu. Tapi kita sering kali pakai yang kiri lah, itu namanya makruh tanzih. Tidak dosa, tapi tidak punya tata krama. Lah siwakan itu dimakruhkan itu kalau bagi orang yang puasa pas pada waktu matahari tergelincir. Itu bagi orang yang puasa lah ya.
Kalau sebagian atau kaul muktamad itu walaupun bagi orang yang puasa Ramadan atau puasa wajib itu, kok tadi malamnya itu lupa nggak niat, itu kalau menurut mazhab Imam Syafi'i itu kan puasanya tidak sah, tapi tetap harus puasa. Itu pun pas waktu tergelincirnya matahari, itu ketika siwakan dia dihukumi makruh. Paham ya? Berbeda dengan pendapatnya Ibnu Abdul Haq, itu tidak ada kemakruhan sama sekali bagi orang yang tadi malamnya ndak niat puasa Ramadan, siangnya tetap puasa, tapi hukumnya ndak puasa. Itu kalau tergelincirnya matahari dia niat siwakan ndak dihukumi makruh, ndak apa-apa maksudnya ya. Kenapa siwakan bagi orang yang puasa pas tergelincirnya matahari kok sampai dihukumi makruh? Karena ada dasar hadisnya itu ada. Dan orang yang dimakruhkan disebabkan karena kan gini ya, maksudnya orang yang mau siwakan atau menggosok gigi itu kan dasarnya pengen menghilangkan bau gak sedap di mulut. Sedangkan orang yang puasa pas tergelincirnya matahari tidak perlu kita siwakan, hukumnya makruh karena ada dasar hadis itu kayak gini. La khulufu famis shaimi atyabu indallahi mirrihil miski. Yang dimaksud la khulufu famis shaimi, bau mulut seorang yang puasa atyabu itu lebih sedap indallahi menurut Allah mirrihil miski daripada baunya misik. Aktaru sawaban indallah, yang dimaksud lebih banyak pahalanya menurut Allah. Maka tidak perlu kita siwakan pas tergelincirnya matahari, yaitu dimakruhkan. Sayang sekali kita kalau siwakan pas waktu itu. Dan juga ada dasar lagi bahwa ada dasar hadisnya itu u'tiyat ummati fi syahri ramadhana khamsan lam yu'tahunna akadun qabli. Umat saya itu umatnya Rasulullah diberikan 5 perkara fi syahri Ramadan, pada bulan Ramadan, lam yu'tahunna ahadun qabli, yang mana tidak pernah diberikan sama siapa sebelum Rasulullah. Amal ula fa innahu idza kana awwalu lailatin minhu nadzarallahu ilaihim. Yang pertama fa innahu idza kana awwalu lailatin, yaitu pada awal pertama bulan Ramadan, minhu nadzarallahu ilaihim, Allah melihat mereka, umat Rasulullah, melihat tuh nadzar rahmah, melihat dengan rahmatnya Allah. Wa man nadzara ilaihi la yu'adzibu abadan, bagi siapa yang dilihat oleh Allah, maksudnya dikasih rahmat Allah, itu tidak tersiksa selamanya. Wa amathaniyatu, dan adapun yang kedua, fa innahum yumsuna, mereka umatnya Rasulullah pada waktu sore ketika puasa itu ya Ramadan. Wa khulufu afwahihim, dan bau mulut-mulutnya umat Rasulullah atyabu itu lebih sedap indallahi menurut Allah mirrihil miski, daripada baunya misik. Wa masalisatu, dan adapun yang ketiga, fainal malaikata tastaghfiru lahum fi kulli yaumin wa lailatin, sungguh malaikat memintakan ampunan kepada umat Rasulullah pada setiap hari, satu hari setiap malam, yaitu maksudnya memintakan ampunan kepada umat Rasulullah pada bulan Ramadan. Wa ammar rabi'atu fa innallaha ya'muru jannatuhu fayaqulu laha ista'iddi wa tazayyani li ibadi aw syaka qaraba ayas tarihu min ta'abid dunya ila dari karomati. Wa mal khamisatu fa innahu idza kana akhirul lailatin min ramadhana ghafarallahu lahum jami'an. Ramadan iku fardu aw naflan utawa iku sunah. Jadi dimakruhkan bagi siapa yang puasa baik fardu maupun sunah pas tergelincirnya matahari, dimakruhkan untuk siwakan. Itu fardu maupun sunah puasanya ya. Watazulu lan ilang al karohatu opo kemekruhan biguru bisamsi, sebab surupe srengenge. Sifat kemekruhan pada siwakan itu hilang ketika matahari sudah terbenam. Waktarolan milih An-Nawawi sinten Imam Nawawi adamal karohati ing ora anane kemekruhan mutlakon kelan mutlak.
Tapi enak ini pendapatnya Imam Nawawi. Menurut Imam Nawawi tidak makruh sama sekali, secara mutlak tidak makruh. Wa hale utai siwakan ai siwaku tegese siwakan fi salasati mawadhi'ah ing dalam telu pira-pira panggonan. Asyadu iku luweh banget istihbaban apane kesunahane min ghairiha sangka telu mawadhi' ahaduha rupane utawi salah satu mawadhi'. Rupane ing datahu yuril fami iku tep ing dalem owahe cangkem min azmin krana meneng suwe. Kila jarene kil huwa utawi azm sukutun iku meneng tawilun ingkang suwe. Wakila lan jarene kil tarkul akli iku ninggal mangan. Siwakan itu sangat disunahkan sekali pada 3 keadaan. Yang pertama yaitu berubahnya mulut karena lama diam atau sangat lama diamnya ya. Kalau menurut Kel, huwa sukutun tawil, yaitu terlalu lama berdiam. Kalau menurut Kel lagi, tarkul akli, disebabkan karena dia meninggalkan makan lama, dia itu disunahkan untuk bersiwakan. Masalah perubahan mulut atau bau mulut itu baik warna ataupun baunya, tidak apa-apa, yang penting berubah itu sudah disunahkan untuk bersiwakan. Wa innama qala lan angin semestine dawuhan sinten musannaf ing dawuhan wa ghairihi lan sakliyane azm liasmala supaya ning mengku taghayyurul fami apa owae cangkem bi ghairi azmin kelawan tanpa meneng suwe kaakli dirihin koyok mangan perkara kang duweni ambu karihin kang sengit saumin bayane sangka bawang putih wa basolin lan bawang abang atau brambang wa ghairihi lan saliyane saum wa basol. Selain masalah karena azam yaitu diam lama, itu adalah perubahan mulut disebabkan karena makan sesuatu yang mempunyai bau tidak sedap seperti setelah makan bawang putih atau bawang merah, itu ya disunahkan untuk bersiwakan. Indal qiyami wasani utai kang kaping pindho indal qiyami ing dalem nalikane jumeneng ayil istiqadhi tegese ngelilir minan naumi sangka turu. Dan yang kedua yaitu ketika bangun tidur itu disunahkan untuk bersiwakan meskipun itu bangun tidurnya itu tidak sampai mulutnya itu berubah baunya yang enggak sedap itu. Meskipun tetap tidak berubah itu tetap disunahkan untuk bersiwakan. Dikarenakan orang yang tidur itu kan karena diam dan juga tidak makan dan nafasnya anda normal, nah itu disunahkan untuk bersiwakan. Ada dasar hadis karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minan naumi yashushu fahu bisiwak. Ketika seseorang itu bangun dari tidur itu disunahkan untuk bersiwakan minan naum, baik itu tidur waktu malam maupun waktu siang itu disunahkan untuk bersiwakan. Asalisu utawi kang kaping telu indal qiyami ing dalem nalikane jumeneng ila sholati marang salat fardhon iku salat fardu au naflan utawa salat sunah. Dan yang ketiga disunahkan lagi siwakan hendak melakukan salat baik fardu maupun salat sunah. Umum ini ya. Umum ini kan ada dasar itu sangat dianjurkan sekali. Tapi itu sholat meskipun sholatnya dengan duduk itu sebelumnya disunahkan siwakan atau sholatnya itu diulang-ulang atau berkali-kali itu ya sebelumnya sholat disunahkan untuk bersiwakan. Mau sholat jenazah juga, sholat tawaf, sujud tilawah, sujud syukur, khutbah Jumat itu disunahkan sebelumnya melakukan siwakan. Mestinya siwakan itu sebelum sholat itu pahalanya gede banget karena ada dasar rakaatani bisiwakin khairun min sab'ina rakaatan bila siwakin. Melakukan 2 rakaat sholat dengan siwakan itu lebih baik daripada 70 kali rakaat tanpa siwakan. Tapi ini pahalanya tidak sampai mengalahkan sholat jamaah karena sholat jamaah itu pakem ya. Sholat jamaah, sholatul jamaati afdhalu min sholatil fardhi ayyil munfarid. Itu sholat jamaah itu lebih istimewa, lebih afdol daripada sholat sendirian. Pangkatnya saja sampai bisa wa isrina darajah. Ada satu riwayat bi khamsin wa isrina darajah.
Pakatnya sholat jamaah itu 27 atau 25 derajat. Wa yata'akkadulan dadi kokoh apa siwakan aidon kelawan maneh fi ghairi salasati ing dalam saliyane telu. Al malkurati kang disebutno apa salasah mimma sangka apa wae yoma malkurun iku disebutno fil mutawwalati ing dalam pira-pira kitab kang didawakno pembahasane. Qiraatil Qur'ani kaya maca Quran wasfiroril asnani lan kuning-kuninge piro-piro untu. Dan juga selain 3 itu di dalam kitab yang panjang pembahasannya itu disebutkan lagi disunahkan sebelum membaca Quran, dan ketika gigi ini sudah berubah agak ke kuning-kuningan disunahkan lagi siwakan ketika mau masuk Ka'bah, masuk bertamu menjadi tamu ya, mau bertamu, ketika mau berkumpul hubungan intim bersama istrinya atau budaknya, atau pengen jagung-jagung sama temennya. Dan juga ketika haus juga disunahkan bersiwak, ketika lapar juga. Kalau tidak mampu melakukan semua itu, minimal kita itu dianjurkan satu hari satu malamnya itu 1 kali kita melakukan siwakan. Ada keistimewaan lagi, siwakan itu banyak sekali, yaitu keistimewaannya ketika orang yang bersiwakan itu lebih diridhoi oleh Allah dan yang paling tidak disukai oleh setan. Dan juga istimewanya bersiwakan yaitu bisa mensucikan mulut dan juga bisa mengharumkan bau mulut, dan juga bikin cerdas, dan juga al-fasoha yaitu bicara kita itu mudah. Dan juga faedahnya bersiwakan itu bikin mata kita tajam untuk memandang ya. Dan juga untuk memperlambat uban rambut itu tidak cepat beruban. Dan juga faedahnya lagi tulang punggung ini tidak cepat membungkuk atau cepat rapuh. Wayusannu lan den sunahno opo ayan wiya nyento niat sapa wong bisiwaki kelawan siwakan as-sunnata ing kesunahan. Disunahkan bagi orang yang mau hendak melakukan siwakan itu harus niatnya ya nawaitu sunnatal istiyak lillahi ta'ala wa iyastakalan nyento siwakan sapa wong biyaminihi kelawan tangan tengene wong. Yaitu caranya kita bersiwakan itu dengan tangan yang kanan. Wa yabda'u lan miwiti sapa wong bil janibi kelawan sisih al aimani ingkang tengen min famihi sangka cangkeme wong. Yaitu caranya mulai pertama kita pegang dengan tangan kanan dan dimulai dengan samping kiri samping kanannya mulut. Wa yumirrahu lan nyento mubengno sapa wong hu ing siwak ala sakfi halqihi ing atase dhuwur-dhuwure goroane wong. Imroron kelawan muter latifan ingkang alus wa ala karosiyi abrosihi lan ing atase pira-pira gusibame wong, dan diputar ke atas, yaitu berputar dengan cara halus sampai dengan gigi yang bam ini ya. Dan disunahkan untuk membaca doa ketika bersiwakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bayyid bihi asnani wa syudda bi lasati wa tsabbit bihi lahati wa barik li fi ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.